Wassalam, yang pada malam ini kita masuk pada hadis 136 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu baitun la tamra fihi jiya'u ahlihi qalaha marataini aw thalatha rawahu Muslimun. Nabi berkata kepada istri beliau, Bahaya Aisyah, di sini fikihnya Bapak Ibu, seorang suami boleh memanggil istrinya dengan nama aslinya. Itu bentuk suatu keharmonisan juga. Seorang suami memanggil dengan nama aslinya, ya Aisyah. Ya. Kalau istrinya namanya Fatimah, ya Fatimah. Dia boleh memanggil nama aslinya. Baitun, rumah, la tamra fihi, yang tidak ada tamrnya, enggak ada kormanya, jiya'u ahlihi, berarti itu pemilik rumah itu sedang kelaparan. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah kepada tetangga-tetangganya. Ya, untuk kita selalu ya melihat kondisi keuangan atau kondisi ya materi dari tetangga kita. Artinya kita kan bisa melihat tetangga kita itu anaknya 5 misalkan, si suami kadang kerja kadang tidak, istri juga ibu rumah tangga. Tentu kita bisa mengira-ngira kehidupan yang tentu sangat susah ya. Kita bisa mengira-ngira tentu kehidupan yang susah lah. Maka adalah seorang sebagai tetangganya dia punya perhatian. Sehingga Rasulullah kalau kau dapati rumah yang enggak ada kurmanya, berarti sedang kelaparan. Artinya segera kau sedekahi, segera kau bantu makanan-makanan. Karena memberi makanan itu adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang menyebab ahlul jannah itu di antara sifat-sifat mereka adalah orang yang suka bersedekah makanan. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, awal kali beliau ke Madinah, maka pertama kali yang beliau sabdakan di sana, nasihatkan kepada manusia, beliau menyeru ya ayyuhan nas. Beliau enggak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun, bahkan tapi ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. At'imu ta'am, berilah makanan-makanan. Wa afsus salam, sebarkanlah salam. Wa asilu arham, sambunglah silaturahim. Tadkhulu wasala lain wa nasuniyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai segenap manusia, berilah makanan-makanan. Sebarkanlah salam, sambung silaturahim, dan sholatlah malam di kala manusia tidur, kau akan masuk surga Tuhanmu penuh dengan keselamatan. Sebutkan ciri ahlul jannah di situ, di antaranya adalah memberi makanan. Ya, karena makanan sumber kehidupan. Kalau orang tidak makan bisa mati, maka dengan kita memberi makanan seolah-olah memberikan kehidupan bagi manusia. Ya, maka sumber energinya mendapat pahala. Ada orang kelaparan misalkan, kita kasih makan, kita ajak makan. Sebelum makan namanya orang kelaparan, lemes. Begitu kita kasih makan, dia kenyang, punya energi kan, punya tenaga. Terus dia beramal yang soleh, jenengan dapat pahala, antum dapat pahala. Ya, Rasulullah mengatakan ma wudi'a ta'amun illa waba'allahu fihi barakah. Tidaklah makanan yang dihidangkan, yang disajikan, yang ditraktirkan, mungkin bahasa kita, kecuali Allah akan jadikan berkah bagi yang memberi. Berkah bagi yang diberi, berkah bagi yang memberi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang suka bersedekah makanan. Bahkan dipuji dalam Al-Qur'an. Wa yut'imuna at'ama ala khubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka orang-orang yang suka memberikan makanan-makanan ala khubbi, yang mereka juga sangat hasrat dan cinta dengan makanan tersebut. Bukan makanan yang barang basi yang dia sudah jijik memakannya, bukan. Makanan yang diberikan makanan yang dia suka juga, hasrat juga, kepada orang-orang fakir, anak yatim, dan para tawanan. Dan dalam memberikan makanan itu, kata Allah, mereka tidak mengharapkan balas jasa, bahkan tidak butuh ucapan terima kasih,
namun yang mereka inginkan adalah ridho dan di wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang dapat pujian? Ya. Ada kisah mungkin Bapak Ibu telah mendengar, seorang pelacur dari Bani Israel diampuni dosa-dosanya gara-gara memberikan minum anjing yang kehausan. Anjing itu, Allah ridho dengan perbuatannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau anjing saja diberi minum menjadikan Allah turunkan ampunan yang begitu besar, bagaimana kalau kita minum, kita kasih minum orang-orang soleh, orang-orang baik, ahlul iman, ahlul taqwa, kita kasih mereka makan, kita kasih minum, kira-kira berapa pahalanya? Ya, kalau anjing saja yang diberikan minuman menyelamatkan anjing itu, Allah sangat ridho, kemudian diampuni dosa-dosanya. Lagi bagaimana kalau kita kasih makan orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa? Nah, bisa dibayangkan betapa besar pahalanya. Ya. Nah, karena itu Rasulullah pernah bercerita tentang rumah-rumah atau kamar-kamar yang sangat indah di surga nanti. Hingga orang Badui ngiler, bahasa kita ya. Orang Badui ngiler setelah Rasulullah menjelaskan tentang indahnya kamar-kamar di surga. Si Badui dengan beraninya bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Rumah-rumah indah itu nanti milik siapa ya Rasulullah? Nabi sebutkan dua sifat. Pertama, at-muta'am, orang yang muta'am, yang suka memberikan makanan. Ya. Yang kedua, man atabal kalam, orang yang baik atau bagus tutur katanya. Dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengkabarkan rumah indah di surga, orang yang suka bersedekah makanan dan orang yang atabul kalam, orang yang tutur katanya baik. Nah, ya ini beberapa dalil ya, masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Orang-orang yang suka bersedekah makanan, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Maka di sini jelas ya, Rasulullah perhatian dengan tetangga-tetangganya. Maka begitu pula nanti Bapak Ibu punya masakan ya, kata Nabi, kalau kau masak sayur perbanyak kuahnya ya, supaya tetanggamu bisa kau bagi. Ya, dan tidak boleh meremehkan pemberian walaupun hanya masak kikil yang kikil sapi ya, maka ada 2 mangkok atau 3 mangkok dikasihkan tetangga kanan kirinya ya, begitu. Terus sebuah itu adalah Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, saya mau bersedekah makanan cuma 1 mangkok, siapa yang aku berikan? Kata tetangganya banyak. Maka kata Nabi, kau berikan yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Pintu rumah maksudnya pintu rumah depan ya, bukan belakang. Nah, itu yang paling dekat, yang paling berhak untuk kita kasih makanan dahulu. Baru kalau ada yang lebih, yang lainnya dan seterusnya. Tapi yang paling berhak, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Kalau memang jumlahnya tidak banyak, mengawali dari yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Artinya keluarga Nabi bersedekah, Bapak Ibu ya, berbuat baik dengan tetangga-tetangga. Jadi jangan punya pemikiran orang-orang Islam itu harus eksklusif, ya tidak mau bertetangga, salah. Kan demikian kita bertetangga. Bahkan Nabi katakan apa? Wa asin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah dengan tetangga-tetanggamu, kau akan jadi orang mukmin yang sejati. Ya, Nabi juga mengatakan, malaikat Jibril terus datang kepadaku berwasiat kepada tetangga-tetangga, hampir aku punya persangkaan bahwa tetangga akan bisa mewarisi, karena seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi tentang tetangga. Nabi juga berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dialah dia muliakan tetangganya. Di antara memuliakan tetangga adalah tidak mengganggunya. Kalau kita nggak bisa memberi, ya jangan mengganggu. Mengganggu dengan suara-suara kita. Ya, tiap hari berkelahi sama istrinya, teriak-teriak, ya, pecahi piring, pecahi gelas. Padahal rumahnya sempit dengan tetangga-tetangganya. Tetangga tiap hari mendengar kita kelahi terus, ganggu. Atau nyetel musik suaranya menggelegar, ya, tonggone sedang loro untu dengan nyetel dangdutan, aduh rasanya tambah cekut gitu ya. Nyetel murotal saja kalau terlalu keras nggak boleh, murotal itu Pak. Dan mentang-mentang nyetel murotal dikeraskan tetangganya, ben syiar. Itu bukan syiar. Syiar itu kalau adzan betul syiar. Kalau murotal nggak boleh keras-keras.
Kalau kita yang mortal di masjid itu karena sekedar untuk menandai saja ada kajian, jangan lama, matikan lagi, jangan lama-lama. Nah, kita nggak mau mengganggu. Kalau adzan memang syiar, suruh mengeraskan suara. Tapi yang lainnya nggak boleh pakai horn luar. Pengajian jangan pakai horn luar. Jangan kita dicela oleh agama sebelah, orang itu di mana-mana ganggu saja. Makanya ada orang yang kalau beli rumah kalau dekat masjid nggak mau karena takut terganggu. Saya pernah ngisi daurah di Kudus, daerah Kudus sana. Kebetulan ada jamaah yang sakit, saya diajak jenguk, saya ikut besok. Ternyata rumahnya di pinggir-pinggir ya, namanya orang banyak. Wah itu sholawatan, wah menggelegar tuh di masjid sebelahnya dia. Si teman saya yang sakit tuh tiap hari tat begini, kebribikan terusnya. Setiap mau azan nyetel sampai bermenit-menit tuh tiap hari 5 kali, bayangkan. Ya kalau kita mau dikira radikal, kita kira anti sholawat, dikira kita anti Islam, kita ada sesat, nggak mau sholawatan. Masalahnya bukan itu. Islam itu bukan agama suka ganggu. Kan ganggu tuh Pak. Ganggu, walaupun mortal, ya namanya manusia. Ya, kita hanya sekedar boleh menyetel ya, sekedar dengar kita sendiri, jangan ganggu orang dengan pengajian-pengajian. Ya, jangan pakai atas, kecuali kalau adzan memang syiar. Itu panggilan sholat masalahnya, tapi yang lainnya hindari suara-suara dari ke atas, ya begitu ya, karena kita nggak boleh mengganggu tetangga kita. Bahkan Rasulullah bersabda, asyhadu nasi adaban yaumal qiyamah man lam ya'man jarahu bawaikoh. Orang yang paling dahsyat sisaannya di hari kiamat, orang yang tetangganya nggak aman dari kejahatannya. Ya nggak boleh ya. Jangankan pakai sekolah, kita di masjid saja, kalau kita nunggu iqomat terus kita membaca Al-Quran, nunggu, kita kekerasan juga nggak boleh. Ya kita zikir juga boleh, kita isi sebelum qomat itu dengan zikir, dengan doa, dengan qiraatul Quran, itu boleh, bagus itu, para dianjurkan. Tapi tetap nggak boleh mengangkat suara yang keras, tapi akan mengganggu orang. Dan sholat sunat kita membacanya keras banget zikirnya, berdoanya keras sekali, tentu orang yang sholat sebelah kita terganggu. Makanya boleh kita membaca Al-Quran, menunggu iqomat, boleh zikir, tapi sekedar kita dengar aja, jangan sampai terlalu keras sehingga mengganggu orang yang sedang sholat atau yang lainnya, atau orang yang sedang zikir yang lainnya, terganggu dengan kerasnya suara kita. Inilah Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Gak egois kita Pak, kan saya baca Al-Quran, kan Al-Quran itu kalamullah, iya benar, tapi kau egois cari menangnya sendiri. Islam bukan mengajari hal seperti itu. Islam tidak mengajari bentuk kedoliman apapun. Jelas ya, di sini fikihnya adalah seorang perhatian dengan tangga. Dan hal ini diucapkan Nabi, kata beliau ucapkan 2 kali atau 3 kali, menunjukkan bagaimana pentingnya untuk orang perhatian dengan tangganya. Jangan sampai membiarkan tetangga kita kelaparan. Nanti antum ditanya di mahkamah Allah gimana? Dulu kamu tetangga, aku beri rezeki yang banyak, makan yang berlimpah, tetanggamu kelaparan, kamu nggak pernah tahu. Ditanya nanti di akhirat. Rezeki dia berlimpah luas, makan tiap hari, selalu kenyang. Tetangga kita kelaparan tiap hari, kita nggak pernah kasih sedekah. Di mana kita? Gimana ditanya di akhirat? Aduh, gitu kan? Umroh berulang-ulang, haji berulang-ulang, tetangganya kelaparan nggak pernah dibantu. Haji kedua yang ketiga hukumnya sunnah Pak. Haji kedua yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau kita dapati, kita haji ke-5 kali misalkan, tapi tetangga kita masih banyak kelaparan, lebih baik uangnya untuk membantu mereka. Amal yang kadang sifat sosial itu kadang lebih didahulukan daripada yang bersifat pribadi. Nabi pernah berkata, la amshi ma'aki fi hajatin ahabba ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahra. Sungguh aku berjalan membantu kebutuhan dan hajah saudaraku lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya jangan ditanya, Masjid Nabawi 1000 rakaat dibandingkan dengan Masjid Al-Falah 1 bulan lagi. Kira-kira berapa pahalanya? Besar. Tapi Nabi katakan, la amshi ma'aki, sungguh aku berjalan bersama saudaraku, membantu hajat dan keperluannya, lebih aku cintai. Ya, ya kan? Artinya bukan berarti mengkerdilkan itikaf, bukan. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang amal yang bersifat sosial kita dahulukan. Jadi pada haji ke-5, tetangga kita masih banyak yang nggak bisa bayar sekolah anaknya, SPP nunggak sekian tahun, kita bantukan untuk membayar SPP saudara tetangga kita, itu lebih afdol pahalanya daripada haji yang ke-5, haji ke-7.
Nah, ini kecerdasan, ini fikih begitu. Ya, itu fikih. Ya. Rasulullah didatangi seorang laki-laki. Tanyanya simpel saja. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilallah. Satu. Yang kedua, ayyul a'mali ahabu ilallah. Cuma tanya dua pertanyaan. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan apakah amalan yang paling dicintai Allah? Nabi katakan, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linas. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Adapun amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala qalbin muslim. Rasa bahagia yang kalau letakkan di hati seorang muslim. Membahagiakan orang lain, ternyata amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kira-kira bahagianya bagaimana, Pak? Ibu, anaknya sudah nunggak berapa tahun ini? Udah hampir 3 tahun, Pak. Bisa ngambil jasanya, harus nebus sekian. Terus kalau kita bantu, oh ya udah Ibu, saya ambil, saya bantu berapa kurangnya, saya lunas semua, nanti Ibu ambil rapornya. Kira-kira orang ini senang tidak? Wah, sujud syukur Pak, sujud syukur dia. Matur nuwun Pak, nangis saya yakin. Itu Ibu masih nangis. Membuat orang lain bahagia, bayangkan. Nangis itu Ibu pasti, nangis ya. Sing matur nuwun diulang-ulang, matur suwun sanget nggih Pak, diulang-ulang itu pasti. Anugerah baginya. Padahal hanya 5 juta. Haji berapa juta? Ya, 5 juta Anda bantukan tetangga yang seperti itu. Dia membuat orang lain bahagia. Membahagiakan orang lain adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu ala qalbin muslim. Rasa bahagia yang keletakkan di hati seorang muslim. Kalau bahasa lainnya, membahagiakan orang, membuat orang lain senang hatinya. Ya itu. Terus ya, perhatian dengan tetangga. Supaya nanti nggak ditanya Pak di akhirat. Ya, punya tetangga fakir-fakir, kau biarkan dia kelaparan, kau kenyang terus, kau senang-senang dengan ibadahmu itu, tetanggamu kelaparan, kau nggak pernah urus, bisa jadi bala nanti di akhirat. Bisa jadi bala. Kalau bukan tetangga kita nggak tahu. Misalnya tetangga kita nih. Ya. Hadis selanjutnya. Tadi mana ya? Berapa tadi Mas? Lompat itu 100? 146 ya? Oh. Kok lagi buka ya? Sekarang 47 ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafaqun alaihi. Kana, kata Anas, kana itu dalam bahasa Arab namanya yufidu al-hasr. Afalnya yufidu al-istimrar. Yufidu al-istimrar adalah kebiasaan Nabi, sering kalinya Nabi ya, doa yang paling banyak beliau panjatkan kepada Allah adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pakai Allahumma di sini ya. Berarti bisa dibaca ketika sujud. Jadi kalau mau doa ini bisa. Tapi jangan robbana. Kalau robbana itu Al-Quran. Tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika sujud. Makanya robbananya diganti Allahumma. Maka di sini Nabi katakan Allahumma. Supaya bisa dibaca ketika sujudnya. Nah, baca ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi. Sebab ini doa semuanya, mencakup semuanya. Minta kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, luar biasa ya. Dunianya bahagia, ya kebaikan, akhirnya juga kebaikan. Makanya ini banyak, hendaklah kita sering baca ya, khususnya ketika sujud Pak ya, Ibu. Ya, ketika sujud baca doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dibaca ketika tasyahud akhir ya. Dalam surat itu boleh baca di 3 keadaan, ketika berdiri, ketika sujud, dan ketika tasyahud akhir. Ya, ketika berdiri Rasulullah kalau membaca ayat masalah rahmat maka beliau mohon rahmat kepada Allah. Kalau beliau membaca ayat masalah adab, beliau pun berlindung dari adab. Itu boleh dilakukan ketika berdiri. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya.
Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami tempat kembali mereka, atas kami hisab mereka. Kita boleh berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah aku nanti dengan hisab yang ringan. Fayu'adhibullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadab orang kafir dengan adab yang pedih. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, kita bisa berlindung dari api neraka. Kalau ketemu ayat rahmat, minta rahmat kepada Allah. Ketemu ayat adab, berlindung dari adab. Ketemu ayat hisab tadi, minta diberikan hisab yang ringan. Itu boleh berdoa ketika berdiri, juga ketika sujud, ya. Rasulullah mengatakan akrabu, paling dekatnya hamba kepada Allah fahuwa sajid, ketika dia sujud, faksiru minad doa, maka ketika sujud perbanyaklah doa. Nah, ini doanya bebas, ya. Bahkan para ulama pakai bahasa apapun boleh, pakai bahasa apapun boleh, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa pun boleh, ya. Itu fatwanya para ulama. Syekh Abdul Razak ketika ditanya jawabnya juga sama, para ustadz senior dan kibar juga ketika ditanya jawabannya adalah sama. Boleh berdoa dengan bahasa apapun, walaupun kalau dengan bahasa Arab lebih aman, ya, lebih aman dan lebih titis, lebih pas, ya. Kalau pakai bahasa kita kadang mikir, ya, terlalu panjang. Ya, pengen utangnya lunas, dongone, ya Allah saya masih punya kreditan motor masih kurang 2 tahun, mau mobil masih punya, rumah juga, terlalu panjang. Tapi pakai bahasa Arab gampang, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati din, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Selesai, masuk semuanya, mau utang mobil, mau motor, masuk dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati din, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Udah sih sedikit mencakup semuanya. Allahumma asin akibatana fi umuri kuliah, ya Allah baguskanlah akhir selurusanku. Perkaranya kan banyak, hidup itu banyak masalah, ya, inginnya masalah semua baik, cukup satu itu pendek, ya. Allahumma asin akibatana fi umuri kuliah, itu doa Nabi, ya Allah baguskanlah akhir selurusanku. Dimintanya beliau itu setiap masalah yang datang selalu diakhirkan yang baik, endingnya selalu baik, ya, itu cukup ringkas kan. Coba kalau pakai bahasa Indonesia tuh apalagi dengan makmum wis bacot imame, ya, Allahu Akbar kan, ya. Ya. Tapi juga ini bagi imam juga harus juga lihat makmum, ya. Jangan nanti bacanya sujud terlalu panjang, doa kabeh di doa kabeh mesakne makmum iki. Sing mbah-mbah kok baca turu kok, ya, Pak. Baca turu, ya. Ya itu tentu kalau sholat sendiri, ya, atau sholat sunnah silahkan. Kalau ngimami ya juga jangan terlalu panjang, karena di belakang ada orang tua, ada orang yang sedang mampir, sedang mau transit, ada urusan, ya. Jangan membuat mereka menjadi, ya, kesulitan, ya, tidak boleh, ya. Nah, selanjutnya An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tafutu salatul asr fa ka'annama watara ahlahu wa amalahu, muttafaqun alaih. Nabi kita berkata, alladzi tafutu as-salatul asr, siapa yang ketinggalan atau luput dari salat asar, ya, salat jamaahnya luput gitu, ya. Faka'annama, maka seolah-olah watara ahlahu wa amalahu, dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Kira-kira bagaimana kalau bapak kehilangan keluarga? Waduh, kehilangan harta, sedih. Nah, itulah gambaran Nabi kalau orang luput dari salat asar. Makanya Umar bin Khattab pernah suatu saat beliau pergi ke kebun kurmanya, kata Abdullah bin Umar, ya. Abdullah berkata, kharaja Umar ila haitihi, ayahandaku Umar, kata Abdullah, sedang pergi ke kebun kurmanya. Umar ini punya kebun kurma di luar kota Madinah, punya kebun kurma. Nah, Umar pergi ke sana yang agak jauh dari kota Madinah. Nah, namanya di kebun, ya, mungkin melihat kurma-kurmanya, rutop-rutopnya yang berbuah menyenangkan, ya. Ya, kemudian beliau kembali dari pohon kurma, dari kebunnya, sampai di Madinah orang sudah selesai sholat asar bersama Nabi. Umar ketinggalan sholat jamaah asyar. Ini kalau panjenengan biasa, ya wes setelah tok pineh. Kalau Umar buatan. Begitu beliau kehilangan ini, maka beliau kumpulkan kaum muslimin, persaksikan oleh kalian kebun kurma saya infakkan di jalan Allah. Gara-gara inilah saya tadi terlambat sholat asar bersama Rasulullah SAW. Langsung infak, ya, masya Allah. Itu para sahabat. Nah, kadang ada yang bebaskan budak gara-gara ketinggalan sholat asar, ketinggalan sholat subuh, ada sedekah onta yang gemuk gara-gara ketinggalan sholat jamaah subuh dan lain-lainnya. Itulah para sahabat. Ketika ketinggalan suatu kebaikan yang besar,
begitu dia ganti dengan supaya bisa semisal itu sedekah kurma, sedekah apa, onta, bebaskan budak, sedekah kebunnya, karena betapa mereka paham bagaimana keutamaan sholat asar berjamaah. Rasulullah mengatakan, man sholat bardeni dakhalal jannah, siapa yang menjaga dua sholat yang dingin maka dia masuk jannah. Dua sholat yang dingin itu sholat asar sama sholat subuh. Ya, bayangkan ya, keutamaan sholat asar subuh apa lagi. Ya, kalau kau tahu ya, Rasulullah kan mengatakan askalu sholat indal munafikin sholatul fajr wal isya, ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kata Nabi SAW, andai kata mereka tahu pahalanya, pahala apa? Pahala sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mereka akan mendatanginya walaupun habawan, berjalan dengan kesot, berjalan dengan pantatnya. Andai kata dia nggak bisa berjalan kecuali dengan pantatnya, dia akan lakukan itu demi mendapatkan besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya. Ya, tapi mereka nggak tahu. Ya, dan banyak orang yang nggak tahu, sehingga ketinggalan sholat isya subuh ya biasa saja. Ya, nah inilah kekuatan ilmu itu begitu Bapak Ibu ya. Ilmu itu adalah mendarah daging ya, seperti itu. Sudah bagian dari kehidupan ilmu itu. Ya, karena kalau luput daripada ilmu, ya begitulah kecewanya. Ya. Nah, maka dari situ jaga. Kenapa sholat asar itu berat? Karena sholat asar itu harus melawan syahwat. Subuh itu melawan syahwatnya ngantuk ya, orang subuh kan masih enak-enaknya tidur, dia harus melawan syahwatnya kan. Sholatu khairum minan naum, maka ada tambahan tasbih itu dari muadzin ya, ditambahi as-sholatu khairum minan naum gitu ya, sholat lebih baik daripada tidur, untuk memberikan targhib ya, agar ingat bahwa tidurmu jauh ya, maka sholat lebih baik daripada tidur ya. Adapun sholat asar biasanya sedang cari nafkah ya, sedang cari duit misalnya. Nah, dia harus mutus juga, itu hal yang berat ya, hal yang berat. Maka biasanya subuh dan asar itu sering luput. Nah, padahal di situ justru ya kekuatan sholat pada dua itu ya, hingga Rasulullah mengatakan siapa yang menjaga dua sholat yang dingin masuk jannah. Subuh lagi, subuh ini keberkahannya banyak Bapak Ibu ya. Satu, sholat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat. Ya, makanya Allah beriman, innal qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat. Nah, maka disunahkan kalau salat subuh agak berpanjang surahnya, sedikitnya 100 ya. Nah, walaupun tidak mutlak ya, tidak mutlak kalau dilihat makmunya pun sepuh-sepuh hingga pun 100 geblak kabeh mengke. Wis ngene ini wangi jangan ya. Saya itu kalau ngimami ada Pak Amin itu panjang, Pak Amin tuh yang bisa surung-surung itu loh, dulu kan masih bisa berdiri. Kalau ngimami Pak Amin saya itu panjang ya wes ya gimana, mau saya larang Pak gue lungo Pak pindah ora sofa, nggak mungkin ya. Ya kita harus begitu, memang nggak boleh ya. Kecuali salat tarawih, kalau salat tarawih silahkan diperpanjang, mau 1 juz monggo. Kenapa? Bedanya apa? Karena salat sunnah, kalau tarawih salatnya sunnah, kalau wajib ya salat wajib. Kalau sunnah kan salat sunnah. Ente kalau berat jauh usah sini, pindah aja yang al-hijrah, yang ar-rasid, yang pendek-pendek. Ini khusus memang kita baca panjang-panjang. Maka yang datang sudah terkondisi. Jadi salat sunnah jenengan nggak di sini, bisa ke sana dan lainnya. Makanya kalau salat yang sunnah silahkan perpanjang boleh. Tapi kalau jenengan perpanjang, saya yakin entek jamaah. Entek. Saya pernah itu disuruh ngimami di masjid Al-Kausar Colomadu. Tolong diimami tapi syaratnya tolong dipanjang-panjangan. Wih, syaratnya panjang-panjang. Batin itu ngeleleng bener. Begitu panjangannya besok tuh di stop saya. Jangan panjang-panjang lagi, kita nggak ada yang datang nanti. Siapa yang nyuruh panjang? Kan yang nyuruh kan panitianya, bukan saya. Ya, orang-orang bisa tarawih saja alhamdulillah ya. Orang-orang yang nggak pernah masjid ke masjid kan, yang nggak pernah sholat ke masjid kan, tarawih itu begitu tarawih bacanya Al-Baqarah, wis ojo sholatnya Al-Falah ya, ceklek sikilmu. Terus ngandani koncone, ojo sholat tarawih ning Al-Falah, sikilmu ceklek wis. Coba ngandani to ndak wae pisan. Maka tetap kita mengambil uslub hikmah ya. Ini orang-orang awam sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Yang penting ilmu masuk dulu ya. Nah, nanti dikasih ilmu, ya ilmu masuk kita nanti kalau udah punya ilmu ya. Iya.
Sholat subuh juga sholat yang diprestasikan oleh mereka. Yang kedua, sholat subuh adalah sholat yang mendapatkan doa Nabi SAW. Nabi kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku waktu-waktu pagi mereka. Dia waktu pagi itu waktu berkah. Nah, makanya rugi kalau pagi kok tidur ya, pagi kok tidur. Wah, itu suatu kerugian karena waktu yang mendapatkan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku waktu subuh mereka. Ya, ketika Nabi berdoa begitu, ada sahabat bernama Syahr. Syahr ini seorang pedagang, Bapak Ibu. Begitu mendengar Nabi berdoa tadi, maka beliau selalu mengawali transaksi dagangan di waktu pagi. Akhirnya beliau menjadi orang yang kaya raya, sukses, jaya, karena dia selalu mengambil waktu pagi untuk mulai berdagang, karena mendapatkan doa keberkahan tadi. Masya Allah ya. Makanya pagi-pagi setelah sholat ya baca Al-Quran, langsung yang mau olahraga silahkan, berkah. Yang mau ke pasar berkah. Yang mau jualan online langsung pagi-pagi setelah itu buka tawarkan dagangan. Gak apa-apa, tilok ke wong ramudeng, so-so dagangan ya. Memang pagi-pagi itu waktu berkah. Dapat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau tidur ya rugi. Kecuali yang sakit, kecuali orang yang mungkin semalam banyak urusan sehingga kurang tidur, silahkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, jangan pada subuh tidur. Kehilangan waktu keberkahan di waktu pagi, olahraga atau apa saja lah, biar dapat keberkahan di waktu pagi. Ya, makanya orang Jawa bilang kalau kamu tidur pagi rezekimu didodol pitik itu ya. Itu maksudnya rugi kalau orang ya mestinya ke pasar dia kalau dia berdagang waktu pagi-pagi ya, biar dapat keberkahan dagangannya cepat laku ya, laris karena mengawali waktu pagi untuk keberkahan. Ya. Kurang 4 terus ya saya. Sekarang garis berapa Pak ya? Garis satu lagi ya Pak ya, satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis ma'ruf ini ya. Man salaka tariqan, siapa man itu bisa kembali laki dan perempuan yang isim mausul. Siapa laki-laki atau perempuan, tua atau muda, salaka tariqan yang menempuh satu jalan. Nempuh jalan itu kan banyak, ada orang nempuh jalan karena cari kerja, nempuh jalan karena ke pasar, olahraga, nempuh jalan karena yang lainnya. Tapi Nabi kemudian menjelaskan, dia menempuh jalan itu yaltamisu fihi ilman, dia hanya untuk niatan untuk menuntut ilmu. Jadi dia lakukan perjalanan itu hanya untuk menuntut ilmu. Dari rumah Bapak Ibu ke sini, niatnya salat untuk menuntut ilmu. Ya, jadi nggak ada niat yang lain. Nah, setelah itu jawabnya syarat ya. Man syartiyah ya. Sahalallah, ini jawabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya, bagi siapa? Bagi siman tadi, ya, yang mencari ilmu tadi, ya. Tariqon bihi tariqon ilal jannah, dengan perjalanan tadi menuju surga, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga jadi mudah dan pintas dengan ilmu. Ini kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, kenapa kok Nabi katakan demikian? Karena ilmu itu masdar kebaikan, masdar sumber kebaikan itu ilmu. Ya. Orang yang berilmu itu bisa dapat pahala yang berlipat-lipat daripada orang yang nggak berilmu. Sudah sering saya contoh ya, saya contoh aja. Orang yang punya ilmu nih Pak, orang yang punya ilmu itu beol saja itu bisa dapat 40 pahala, beol buang hajat. Karena orang ketika punya ilmu ngerti sunnahnya, ngerti ilmunya. Orang mau buang hajat itu syaratnya masuk ke WC dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Satu kebaikan dalam Islam hukumnya apa? 10. Man ja'a bil hasanah falahu bi asri amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan baginya 10 semisal. Ya, dia baca doa berarti dapat 10. Sunnah yang kedua apa? Masuk dengan kaki kiri. 20. Di dalam WC tidak boleh jawab salam, gak boleh jawab adzan, gak boleh baca Al-Quran, hadis, gak boleh. Diamnya dia pun dengan ilmu, dapat 30. Keluar dari WC doanya apa? Gufronaka, 40. Beol wae oleh 40. Coba yang diare, melebu metu. Wah, tambah kata meneh loh. Itu buang hajat 40 pahala loh, Pak. Main-main. Orang yang gak berilmu, dia asal lihat keluar aja. Ya, coba itu baru masalah buang hajat, belum masalah yang lainnya. Hujan turun,
Orang berilmu dapat pahala banyak. Oh, hujan turun. Allahumma sayyiban nafian ya. Satu sunnah 40. Sunnah yang kedua mengambil berkah hujan, menyincingkan baju sebagaimana Nabi 20 ya. Sunnah yang ketiga berbanyak doa waktu hujan, waktu mustajab. Sunnah yang keempat ketika selesai hujan apa? Mutin Nabi rahmatillah ya. Kami diberi hujan dengan rahmat Allah. 40 pahala. Ada hujan turun. Orang yang tidak berilmu enggak dapat apa-apa. Itu baru masalah hal yang ada saja orang yang punya ilmu bisa mendapatkan pahala. Orang yang berilmu sama-sama sholat, yang satu jahil, yang satu berilmu, yang satu sholat, bapak sholat tadi maghrib, iya, niatnya apa? Ya itu wajib, bagus, memang maghrib sholatnya hukumnya wajib. Tapi yang satu niatnya 5, bisa 6. Kamu sholat kenapa? Ya itu kewajiban. Yang kedua, saya sholat supaya hati saya tenang. Sebab Rasulullah bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan hatiku sejuk, tenang ketika salat. Aku ingin seperti ini. Yang ketiga, saya salat supaya dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. 3. 4, kau salat agar saya punya cahaya. Sebab Nabi bersabda, as-salatu nur, salat adalah cahaya. Yang kelima, saya salat supaya tidak masuk neraka. Sebab orang yang enggak salat pasti masuk neraka. Masalah kakum bisakar, qalu lam nakun minal musallin. Kenapa Anda masuk neraka sakor? Kami dulu enggak salat. Terus yang keenam apa? Saya salat supaya masuk jannah. Subhanallah. Yang satu cuma menggugurkan pahala, menggugurkan perintah, ya. Yang satu adalah karena 6. Beda enggak pahalanya? Ya, jelas beda. Apa yang bedakan keilmuan ini jauh dengan keilmuan orang yang ini? Nah, pahalanya sejauh antara barat dan timur. Padahal awalnya sama, bubarnya sama, sama-sama maghriban tadi. Dua orang ini sama-sama mahriban, tapi yang satu niatnya hanya gugurkan kewajiban, yang satu tadi supaya lebih tenang hatinya, supaya nggak masuk neraka. Ya tentu sangat jauh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jelas, ilmulah yang menjadikan orang mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya kenapa Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga, karena dengan ilmu akan dibuka cakrawala kebaikan yang sangat luas yang nggak diberikan kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Tadi sudah saya contohkan. Ya, sampai sini dulu, waktunya sudah habis. Ya, sebentar, ada pertanyaan nih. Mohon dinasihatkan Ustadz, bagi kami perempuan boleh atau tidak mengikat rambutnya ketika sholat. Ya, dilepas saja ketika sholat. Para sahabat dulu dikucir, kalau pas sholat dilepas supaya rambutnya ikut sujud, ya, sehingga menjadi saksi kebaikan. Apabila tidak boleh, tulisannya terlalu kecil ini Pak, tidak boleh ya, dilepas saja, kecuali kalau sangat mengganggu ya. Kalau tidak mengganggu, terlalu panjang misalkan yang mengganggu, ya silakan diikat secukupnya. Tapi kalau nggak mengganggu, ya dilepas saja, karena dalilnya adalah para sahabat dahulu kadang panjang kan, sahabat panjang dikucir kalau pas untuk urusan kerjaan mungkin beda. Tapi ketika sholat mereka lepas ya, supaya rambutnya ikut sujud, sehingga menjadi saksi kebaikan. Ya, supaya menjadi saksi kebaikan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.